kenapa harga BBM bisa naik, kenapa pemerintah ngasih bansos keluarga, atau kenapa pembangunan jalan dilakuin terus-terusan. Pemirsa, rupiah masih dalam tren pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat sampai saat ini. Dalam 1 bulan terakhir sampai hari ini 18 Mei 2026 pada pukul 10:08 waktu Indonesia Barat, rupiah terpantau melemah 3,1. Aku hidup berpasangan dengan api, berhenti ulangi psikolog dan Semua terapi. itu ternyata berkaitan erat dengan hubungan antara ekonomi dan politik dalam sistem pemerintahan Indonesia. Nah teman-teman, dalam video ini kita akan ngebahas bagaimana sistem ekonomi Indonesia bekerja, bagaimana pengaruh politik terhadap kebijakan ekonomi, peran sektor swasta, hingga dampaknya bagi masyarakat. Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci. Hai guys, ini namanya Halifatul, tapi biasanya sih dipanggil Atul. Si Atul tuh kalau nggak update vlog sehari aja, kayak bakal meriang deh. Kalau yang ini panggil aja Bira. Kerjaannya cuci mata sambil lihat barang-barang lucu. Ya, walaupun nggak beli juga sih. Hehe. Berhenti berdalih. Yang ini namanya Rasya. Katanya mah dia suka nge-gym. Tapi abis angkat beban, dia malah makan mie gacoan 2 piring. Antusiaslah lagi. Nah, kalau ini namanya Fawaz. Jangan kaget ya kalau tiba-tiba dia boxing depan kalian. Emang udah hobi soalnya. Perempuan satu ini namanya Najwa. Tenang aja, dia sebenarnya nggak galak kok. Cuma jangan cari gara-gara ya sama dia. Kalau member yang satu ini sebut aja Seldin. Meski kelihatannya imut, tapi dia bisa ngamuk juga loh. Hati-hati ya. Sistem ekonomi mempengaruhi pola perilaku masyarakat dan pada akhirnya juga mempengaruhi sistem politik itu sendiri. Karena itu, sistem sosial, ekonomi, dan politik saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Indonesia memiliki sistem ekonomi yang unik karena berlandasan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, tujuan utama kegiatan ekonomi di Indonesia bukan hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem yang masih menggunakan secara sederhana dan berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Nah, adapun ciri-cirinya, yang pertama, mengandalkan alam, lalu yang kedua, menggunakan teknologi sederhana, dan yang ketiga, produksinya untuk kebutuhan sendiri. Dan sistem ini tuh masih memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Nah, yang kedua ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal memberikan kebebasan kepada individu atau swasta untuk menjalankan usahanya. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, persaingan bebas. Kepemilikan pribadi ini lebih diutamakan dan campur tangan pemerintah lebih sedikit. Sistem ini dapat mendorong inovasi dan perkembangan usaha, tetapi juga menimbulkan kesenjangan sosial. Lalu yang ketiga ada sistem ekonomi sosialis atau terpimpin. Dalam sistem ini, negara memiliki peran besar dalam mengatur ekonomi. Adapun ciri-cirinya, yang pertama,
Negara menguasai sektor penting. Pertama, produksi diatur oleh pemerintah dan kepentingan bersama lebih diutamakan. Di Indonesia, sistem ini pernah terlihat pada demokrasi terpimpin. Selanjutnya, ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan antara sistem liberal dan sistem sosialis. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, swasta boleh berusaha, tetapi pemerintah tetap mengatur sektor penting dan pasar tetap diawasi oleh negara. Lalu yang kelima, sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi resmi di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Ciri-cirinya mengutamakan kesejahteraan rakyat. Lalu yang kedua, menggunakan asas kekeluargaan. Dan yang ketiga, menjunjung gotong royong. Nah, negara ini menguasai cabang produksi paling penting serta mendukung UMKM dan koperasi. Contohnya adalah BUMN dan koperasi. Sistem ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap kondisi sosial, politik, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jika ekonomi berjalan baik, kesejahteraan masyarakat meningkat, lapangan pekerjaan bertambah, dan stabilitas negara lebih terjaga. Dalam bidang politik, kondisi ekonomi sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Ketika ekonomi membaik, masyarakat cenderung mendukung kebijakan pemerintahan. Tetapi, ketika ekonomi memburuk, dapat muncul protes dan ketidakstabilan politik. Selain itu, sistem ekonomi juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Perekonomian yang stabil dapat membantu masyarakat memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan yang lebih layak. Jika ekonomi memburuk, kemiskinan meningkat, kesenjangan sosial melebar, dan berbagai masalah sosial dapat muncul. Karena itu, sistem ekonomi yang adil dan stabil sangat penting bagi keberlangsungan negara dan kesejahteraan rakyat. Selain pemerintah, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam sistem politik Indonesia. Peran swasta terlihat melalui kerjasama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional, terutama melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Melalui kerjasama ini, sektor swasta membantu pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik karena anggaran negara memiliki keterbatasan. Contohnya, investasi pembangunan, inovasi teknologi, hingga keterlibatan rumah sakit swasta saat pandemi COVID-19. Namun, hubungan yang terlalu dekat antara bisnis dan politik juga dapat menimbulkan oligarki, yaitu kondisi di mana ketika kelompok tertentu memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang begitu besar. Karena itu, diperlukan good governance atau tata kelola yang baik agar hubungan antara swasta dan pemerintah tetap berjalan secara sehat dan transparan. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya ekonomi itu dan politik itu dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kenapa harga BBM bisa naik, kenapa ada bantuan sosial, atau kenapa pemerintah membangun jalan dan fasilitas umum. Semua itu merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diputuskan melalui proses politik pemerintah. Implementasi ekonomi sendiri itu adalah pelaksanaan kebijakan ekonomi yang dipengaruhi oleh sistem politik dan pemerintahan suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, politik dan ekonomi saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Contohnya seperti penentuan pajak, subsidi BBM, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, sampai kebijakan impor dan ekspor. Sebaliknya, kondisi ekonomi juga bisa memengaruhi situasi politik. Saat pemilu misalnya, para calon pemimpin biasanya menawarkan program ekonomi untuk menarik dukungan masyarakat. Karena itu, ekonomi dan politik selalu saling mempengaruhi satu sama lain. Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran, yaitu gabungan antara sistem pasar, campur tangan pemerintah, dan juga demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi sendiri itu berarti pembangunan ekonomi dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk keuntungan kelompok tertentu. Sistem ini mengutamakan kesejahteraan rakyat, menghindari monopoli, melindungi kelompok ekonomi yang lemah, dan mendorong pemerataan pembangunan agar hasil pembangunan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal melalui pajak, APBN, dan pengeluaran negara. Tujuannya adalah
untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya bisa kita lihat dari program bantuan sosial, subsidi BBM, dana desa, dan pembangunan fasilitas umum yang sering dilakukan oleh pemerintah. Selain kebijakan fiskal, ada juga kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Kebijakan ini berkaitan dengan pengaturan jumlah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Tujuannya supaya kondisi ekonomi tetap stabil dan inflasi dapat dikendalikan sehingga harga barang-barang tidak naik terlalu tinggi. Pemerintah juga memiliki BUMN atau badan usaha milik negara seperti Pertamina, PLN, dan Bulog. BUMN sendiri memiliki peran penting dalam menjaga kebutuhan masyarakat, mengelola sektor strategis negara, dan membantu menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Selain itu, Indonesia juga merupakan sistem ekonomi kerakyatan yang lebih berpihak kepada rakyat kecil. Contohnya seperti kredit usaha rakyat atau KUR, bantuan UMKM, dan juga program koperasi desa. Program-program tersebut dibuat agar masyarakat kecil memiliki kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Namun, nyatanya implementasi ekonomi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan sosial, korupsi, monopoli ekonomi, dan pengaruh ekonomi global. Jika tantangan-tantangan tersebut tidak segera ditangani dengan baik, pembangunan ekonomi bisa menjadi tidak merata dan tujuan untuk mensejahterakan rakyat akan sulit tercapai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi ekonomi dalam sistem politik Indonesia memiliki peran yang sangat penting karena kebijakan ekonomi berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Harapannya, setiap kebijakan yang dibuat pemerintah benar-benar dapat membawa kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dapat disimpulkan bahwa ekonomi dan politik di Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam pelaksanaannya, pemerintah melakukan berbagai kebijakan, diantaranya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan UMKM dan koperasi. Nah, selain pemerintah, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan nasional dan stabilitas ekonomi negara. Namun, implementasi ekonomi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan sosial, korupsi, monopoli ekonomi, dan pengaruh ekonomi global. Nah, oleh karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar sistem ekonomi di Indonesia dapat bekerja secara adil, stabil, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Muat lah, Pawas. Gua tuh gini, Was. Kenapa sih? Gitu. Tot. Ini siapa? Perbuatannya siapa? Dia. Pawas. Ya. Kita lagi ngapain nih? Kita lagi jalan-jalan nih. Gimana kita di mana? Nih, bukit Teletabis Bromo. Apa namanya? Kurang. Woi Din, ayo naik gunung nih. Aca mau beli air nih. Ayo nih, gue udah siap nih. Udah pilih anjir. Naik gunung lah, yuk merbabu. Bulan depan, oke. Bulan depan kita mau ke Gas. Ya.